البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Insyaallah dalam waktu yang dekat ini akan selesai kitab ini. Kalau ingin mempersiapkan kitab berikutnya, insyaallah kita akan baca Syarah Silsilah Rasail. Syarah Silsilah Rasail karya Asy-Syaikh Shalal Fauzan wafaqahullah. Jadi di sana sudah ada satu kitab itu berisikan matan sama syarahnya. Mulai dari Ushul Sittah, Qawaidul Arba, kemudian Fadlul Islam, Nawaqidul Islam, Kasyfus Syubhat. Jadi satu kitab itu sudah berjudulkan Silsilah Ar-Rasail. Paham ya? Nanti kalau misalkan mau mempersiapkan, nah barakallahu fikum, kitab tersebut yang akan kita baca insyaallah taala. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah, halaman 266, perhatikan yang punya kitabnya. Wa li samahati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah risalatun qayyimatun bi'unwan akhlaqul mu'minin wal mu'minat fal turaji' fa fiha fawaid jammah. Masyaallah. Dan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah, beliau punya artikel yang sangat bagus yang berjudulkan akhlaknya seorang mukmin lelaki maupun wanita. Maka rujuklah kembali, lihatlah kitab tersebut, di dalamnya mengandung faedah yang sangat besar dan banyak. Jadi beliau punya karya tulisan judulnya Akhlaqul Mu'minin wal Mu'minat. Kalau ingin merujuk lagi biar tambah faedahnya banyak, bisa melihat kitab tersebut. Maksudnya seperti itu. Berikutnya, wa ammas salamu fa huwa minal adab al-islamiyyah allati syara'aha Allah allati syara'aha al-Islam lit-ta'aluf bainal muslimin. Masyaallah. Ini yang berikutnya termasuk adab-adab yang mulia adalah salam. Menebarkan salam, menyebarkan salam. Ya, ucapan salam assalamualaikum. Tata cara untuk menjawabnya nanti akan kita lewati hadisnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Boleh? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, paham ya? Atau assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh juga. Tapi yang semakin sempurna semakin besar pahalanya. Nanti sampai disebutkan asyrun, salasun. Kalau sempurna salasun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Nah, dengan dalil apa? Dengan dalil ayat yang akan kita baca nanti mengenai bagaimana salam penghormatannya seorang muslim. Bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bukan, tapi assalamualaikum. Nah, kita lihat. Adapun salam merupakan adab-adab Islam yang agama Islam ini mensyariatkannya untuk ta'aluf, yaitu untuk melunakkan dan juga mempersatukan antara kaum muslimin. Melunakkan hati kaum muslimin dan mempersatukan di antara kaum muslimin. Biasanya kalau di kampung-kampung, di masyarakat itu mereka saling menyapa walaupun tidak dengan salam. Tapi kalau biasa kita awali dengan salam, lama-lama mereka paham dan akan menjawab. Bahkan kita belum mulai pun salam duluan biasanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Awal mula mungkin mereka asing. Menurut mereka itu asing, kok ini ada orang salam. Siapa? Lama-kelamaan mereka akan membiasakan dan bahkan kita belum mulai dah assalamualaikum. Udah mulai duluan dia. Ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena nah barakallahu fikum, dalam hadis yang sahih yang nanti akan kita lewati juga, Rasulullah mengatakan apa? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Karena di antara bentuk kecintaan, nah barakallahu fikum, seorang muslim dengan yang lainnya adalah di antaranya ifsa'us salam, menebarkan salam. Ini
kita semuanya berbicara masalah hukum global. Nah, belum ada permasalahan yang dirinci dalam hal jarh wa ta'dil, itu lain lagi pembahasannya. Kita lihat di sini, qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini ayat yang sering terulang-ulang. Jangan sampai antum terlupakan ini ya. Ayat yang berkaitan masalah bagaimana cara menjawab salam penghormatan. Ada dengan dua cara. Cara pertama, dijawab dengan yang lebih baik atau lebih bagus. Cara yang kedua, dikembalikan sebagaimana awal permulaan salam tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh. Kalau yang lebih bagus bagaimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah bagus lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Tata cara dalam menjawab salam. Kita lihat. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, apabila kalian diberikan salam penghormatan, fahayyu, maka jawablah salam penghormatan tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari apa? Ucapan salam tadi itu. Aurudduha, atau dikembalikan sebagaimana semula. Faham ya? Dikembalikan sebagaimana semula itu ya sama-sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya. Nah, kalau ingin lebih baik, lebih panjang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih bagus lagi, sempurna. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham ya? Ini juga perlu diperhatikan. Apakah kalau perempuan kita perlu mengubah dhamir? Kalau dalam ilmu bahasa Arab nahwu kan, kalau perempuan kan assalamualaikum, gitu kan? Ya enggak? Perlu enggak? Atau cukup assalamualaikum? Sebenarnya dhamir jama' untuk laki-laki ini mewakili. Karena hampir semua dalil dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah yang bentuknya umum itu biasanya menggunakan dhamir jama' yang mudzakkar. Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Amanu untuk mudzakkar, tapi laki-laki perempuan masuk di situ. Paham ya? Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan jama'. Apakah untuk laki-laki jama', apakah perempuan enggak masuk? Masuk juga. Walaupun lafadznya untuk laki-laki. Paham belum? Paham maksudnya ya? Jadi enggak perlu assalamualaikum. Kalau sesama perempuan cukup assalamualaikum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam lamma su'ila ayyul islami khairun, dan juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau berkata tatkala beliau ditanya tentang Islam yang bagaimana yang paling terbaik. Dalam agama Islam itu ada amalan-amalan, tapi Islam yang mana yang paling terbaik di dalam Islam tersebut? Qala tut'imut ta'am. Pertama, memberi makan orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir, dia ngasih makan. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam bagi yang kenal atau yang tidak kenal. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Taruhlah kita di kampung misalkan, ma'ruf di kampung kaum muslimin lah taruhlah ya, atau lewat gitu saudara kita dohirnya dari kalangan kaum muslimin, kita ucapkan salam walaupun enggak kenal enggak masalah gitu loh. Paham ya? Assalamualaikum. Itu. Nah, termasuk apa? Termasuk perkara yang paling terbaik dalam agama Islam, di antaranya apa? Pertama, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir, dan mengucapkan salam tadi itu. Masya Allah. Karena orang-orang Yahud paling benci dengan salam ini, mereka nggak suka orang-orang Yahud dengan salam ini. Karena, nah barakallahu fikum, mereka kalau mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW kan bukan assalamualaikum. Seringnya ma'rufnya mereka menggunakan lafaz assalamualaikum, kematian untuk kalian. Jawabnya waalaikum, bahkan untuk kalian. Jangan waalaikumsalam gitu, jangan, karena mereka assalamualaikum. Kecuali kalau jelas ucapannya assalamualaikum. Paham ya? Itu jelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Riwayat Bukhari Muslim. Wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita atau memerintahkan kami dengan 7 perkara. Wa dzakara minha, dan beliau menyebutkan di antara 7 perkara tersebut ifsa'us salam, yaitu menyebarkan salam. Assalamualaikum. Dan ini termasuk apa barakallahu fikum? Salah satu cara untuk meraih seseorang itu agar saling mencintai, saling menyayangi. Coba kalau lewat kemudian saling diam, kemudian senyum pun berat,
Bahkan apa? Nundukkan kepala terus misalkan, padahal sesama saudaranya atau sesama yang beragama Islam misalkan, itu nanti kan lain pembahasannya. Akan menimbulkan apa? Ketidaksukaan. Nah, termasuk cara untuk biar teraih dan juga terwujudkan saling mencintai, ifsa'us salam ini di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Rawal Bukhari, hadisnya rawal Bukhari. Wa dzakara alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, inna min haqqil muslim 'alal muslim idza laqitahu fasallim alaihi, muttafaqun alaihi. Masyaallah. Hak sesama muslim atas muslim yang lainnya, apabila engkau jumpa kepadanya maka ucapkanlah salam kepadanya. Assalamualaikum. Atau terkadang kita melalui saudara kita yang jauh pun kita titip salam, salam buat si fulan, enggak masalah. Salam buat si alan, enggak masalah. Termasuk menebarkan salam juga di situ. Paham ya? Karena itu kan doa keselamatan. Ya enggak? Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, doa kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Jadi hak sesama muslim disebutkan dalam riwayat tersebut ada 6. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa ucapkanlah salam. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mengundang, penuhilah undangannya. Ini terutama undangan waliman, walimatul urs. Adapun undangan selain itu hukumnya mustahab. Tapi kalau undangan walimatul urs, pernikahan, itu hukum asalnya wajib didatangi. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk walimahan, walimatul urs, maka hendaknya dia mendatanginya. Paham ya? Nah, jadi pertama idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Kalau saudara meminta nasihat, nasihati. Ya akhi, ana lagi futur ya akhi, tolong dinasihati. Kita punya nasihat, nasihati. Agar saudara kita tersebut terbuka dan kembali semangat. Boleh. Itu termasuk hak sama saudara yang se-Islam. Nah, kemudian apa lagi? Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah. Menjenguk di sini melihat kondisi dan keadaannya. Tidak harus membawa makanan, minuman. Yang paling inti dibutuhkan ketika menjenguk orang sakit, doa. Paham ya? Nah, jadi penting ini ya. Kadang orang, wah ana enggak bawa apa-apa ya, malu atau sungkan atau semisalnya. Tidak. Ketika kita menjenguk orang sakit tuh dia senang ketika dijenguk. Walaupun kita enggak bawa apa-apa. Paham ya? Apalagi kalau bawa gitu loh. Paham ya? Bawa tambah senang lagi dia. Nah, tapi pun enggak bawa, dia yang paling butuhkan doa. La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau zaman sekarang yang kalau enggak memungkinkan untuk menjenguk, taruhlah ada kabar lewat media misalnya, ya kita doakan syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Mengkabarkan kepada saudaranya tidak masalah, ya akhi afan ya akhi ana lagi sakit, ana marid. Biar didoakan enggak masalah. Karena apa? Nah, barakallahu fikum, doa termasuk perkara yang sangat mulia. Nah, sampai-sampai disebutkan bahwasanya tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya hanya memindahkan dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya. Paham ya? Ditakdirkan ketika dia sakit, itu takdir Allah Ta'ala. Berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, sembuhkanlah penyakit si fulan. Ternyata sembuh, itu takdir yang berikutnya. Paham ya? Dua-duanya takdir. Nah, barakallahu fikum, dengan sebab doa tadi. Nah, Allah Ta'ala apa? Nah, barakallahu fikum, ubah. Allah Ta'ala pindahkan takdir yang semula dia sakit menjadi ditakdirkan lagi dia sembuh gitu ya. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian apa yang berikutnya? Wa idza mata fatsba'hu. Paham ya? Apabila dia mati, ikutilah jenazahnya. Itu termasuk hak sama muslim. Ada 6 ya, itu diantaranya disebutkan 5 tadi ya. Nah, barakallahu fikum. 6 disebutkan dalam Sahihain, muttafaqun alaih. Ada juga yang sebutkan riwayat yang lain 5, 6, namun itu bukan pembatasan, hanya diantaranya. Naam. Kita lihat berikutnya, wassalamu sababun lil mawaddah wad dukhulil jannah. Masyaallah. Ucapan salam merupakan sebab lil mawaddah, untuk terwujudkan rasa cinta dan sebab masuk surga. Bayangkan, bermodalkan salam itu merupakan sebab masuk surga. Bayangkan. Kadang orang berat dengan salam ya. Assalamualaikum. Paham ya? Padahal kalau kita latih, kita biasakan di kampung-kampung itu mereka paham gitu loh ya. Ya mungkin awal mula kita nyapa dengan sapaan-sapaan yang biasa kita pakai, tapi kalau kita biasakan ke salam, mereka paham. Wah, ini si fulan nih biasanya kalau berjubah salam, langsung dia ngawali. Assalamualaikum. Dan ma'ruf. Naam.
Salam merupakan sebab terwujudkan rasa cinta dan sebab masuk surga. Qala alaihi salatu wassalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Masyaallah. Hadisnya ma'ruf, sering muncul. Bila dihafal bagus hadis ini, bagus sekali ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Para ulama telah menjelaskan di sini bukan la nahiyah. Paham ya? Nah, kalau la nahiyah artinya keliru nanti. Jangan kalian masuk surga. Keliru enggak? Jangan kalian masuk surga. Keliru, tapi apa? Kalian tidak akan masuk surga. Ini termasuk pembuangan nun tanpa sebab. Sebutkan dalam ilmu nahwu ada kadang-kala nun yang ada pada af'alul khamsah itu kadang-kala dibuang tanpa sebab. Ini di antaranya. Bukan la nahiyah ini. Kalau la nahiyah nanti kita ngelarang masuk surga itu loh. Paham ya? Tapi lanyalah peniadaan la nafiyah, cuman pembuangan nun tanpa sebab. Nah, ada lagi berikutnya. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian mau beriman, iman yang sempurna atau memiliki keimanan. Wala tu'minu. Nah, ini juga lainnya bukan la nahiyah. La nafiyah, dibuang nunnya atau tidak? Dibuang nunnya bila sabab, tanpa sebab. Paham ya? Kalau tidak salah disebutkan dalam Mutamimah dengan syarahnya antum lihat sendiri sana, mungkin Kawakib atau yang semisalnya, dibuang tanpa sebab. Bukan karena la nahiyah ya. Lanya nafiyah. Wala tu'minu. Kalau antum artikan nahiyah nanti artinya apa? Jangan kalian beriman. Kalian jangan beriman. Keliru enggak artinya? Rusak. Kok jangan beriman gimana? Ngartikannya kalian tidak beriman. Hatta tahabbu. Kalian tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu amalan, suatu perkara yang apabila kalian mengerjakannya akan terwujudkan saling mencintai? Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Naam. Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi termasuk menyebarkan salam adalah amalan yang sangat mulia, sebab masuk surga dan sebab terwujudkan rasa cinta. Wa sifatus salam an yaqul. Ayo ini yang ana sebutkan tadi, sifat tata cara salam an yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, sempurna ini. Assalamualaikum cukup, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempurna. Paham ya? Naam. Fa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu ketika ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut seraya berkata assalamu alaikum, faradda alaihi thumma jalas. Assalamualaikum, kemudian beliau menjawab dan setelah itu duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun. Paham ya? Nam assalamualaikum, waalaikumsalam, ashrun, 10. Tsumma jaa akhar, datang yang lain. Faqala assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum satu ya. Ashrun, 10. Datang lagi yang satunya, assalamualaikum warahmatullahi. Faradda alaihi fajalasa, kemudian dibalas salamnya, kemudian duduk. Faqala ishrun, 20. Assalamualaikum warahmatullahi, 20. Assalamualaikum berapa? 10. Tsumma jaa akhar, kemudian datang yang ketiga, datang berikutnya. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalas, kemudian dibalas dengan balasan yang sama. Kemudian duduk. Faqala salasun, 30. Jadi yang sempurna 30. Paham maksudnya? Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Walaupun kita menggunakan seringnya assalamualaikum itu ya, assalamualaikum. Cukup sebenarnya, enggak masalah. Cuman kalau mau full, mau dapat pahala yang penuh yang banyak tadi ya full assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang itu ya. Ya enggak masalah, kalau mau enggak masalah. Nah, bahkan itu jarang diamalkan tapi ternyata keutamanya luar biasa. 10, 20, 30. Nah, yang sering kita amalkan yang simple ringkas ini ya, assalamualaikum. Ya enggak? Itu 10, baru 10. Naam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi sanadin sahih. Masyaallah. Kita tutup yang terakhir ini. Wa min adabis salam, termasuk adab-adab salam, pertama assalamu bil isyarah la yanbaghi illa idza sahibahu talaffuz bis salam.
Salam dengan isyarat itu enggak diperbolehkan. Kecuali kalau dia mengiringi dengan melafazkan salam. Assalamualaikum. Tapi kalau ini tak enggak bisa. Itu enggak dikatakan salam. Paham ya? Dari jauh itu. Ya Muhammad. Itu bukan salam. Walaupun dia pelan salam. Assalamualaikum. Misalkan itu berarti dikatakan salam. Jadi kalau cuma mengisyaratkan saja layan bagi, enggak layak. Kecuali kalau diiringi dengan melafazkan salam tadi. Walaupun jauh dia assalamualaikum, intinya melafazkan. Itu dikatakan salam. Yang kedua, khafdus shaut bis salam. Memelankan suara ketika salam. Kapan itu? Idza kana bi hadrati naimin. Apabila dia berada di dekat orang yang tidur. Paham ya? Kenapa? Karena nanti kalau kita salamnya keras kaget dia. Assalamualaikum. Kaget dia. Paham ya? Dalilnya di antaranya waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam yusallim tasliman la yuqidu na'iman wa yasma'ul yaqdan. Rawahu Muslim, masyaallah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mengucapkan salam itu tidak sampai bangunkan orang yang tidur, namun didengar orang yang sadar. Jadi orang yang sadar yang tidur itu dengar, tapi yang tidur enggak sampai terbangun dengan sebab salam tadi itu. Jadi enggak perlu teriak-teriak gitu ya. Assalamualaikum. Paham ya? Teriak-teriak gitu, enggak perlu. Kalau jaraknya dekat ya salam biasa, assalamualaikum. Biasa. Jangan sampai bikin kaget orang yang tidur tadi itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini Rasulullah SAW panutan kita, upayakan kita bisa mencontoh dan juga menirunya. Mengucapkan salam tidak sampai bangunkan orang yang tidur, tapi didengar orang yang sadar. Bayangkan. Orang yang sadar yang enggak tidur dengar dia, tapi orang yang tidur enggak sampai terbangun. Berarti menunjukkan tidak terlalu keras gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Yang ketiga, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW menyatakan, ini termasuk adabnya juga, yusallimur raqib 'alal masyi, yang berkendaraan mengucapkan salam bagi orang yang berjalan. Jadi kalau kita berkendaraan, naik unta, kuda, atau naik keledai atau motor lah taruhlah, atau mobil, menjumpai saudara kita lagi jalan kaki, kalau mau mengucapkan salam yang pantas itu yang berkendaraan. Paham ya? Dan salam, assalamualaikum. Yang berkendaraan yang mengucapkan, yang berjalan kaki jawab. Karena apa sih hukumnya? Raddus salam itu hukumnya wajib, yang mengawali hukumnya sunnah. Bedakan ya. Jadi mengawali salam hukumnya mustahab, menjawabnya itu yang wajib. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi adab yang berikutnya, wal masyi 'alal qa'id, yang berjalan mengucapkan salam bagi orang yang duduk. Antum lagi jalan-jalan santai kemudian melewati saudara kita lagi duduk di depan rumah misalkan. Yang mengucapkan salam bukan yang duduk, tapi yang jalan tadi. Assalamualaikum. Paham ya? Yang nyapa dengan salam adalah yang jalan tadi itu. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit nyalami yang banyak. Antum 3 orang lagi jalan-jalan santai pagi-pagi, olahraga gitu ya, biar keluar keringatnya misalkan. 3 orang misalkan, suami, istri, anak misalkan. Melewati saudara kita yang lagi berkerumunan banyak orang di situ misalkan. Kalau mau terapkan dengan dalil salam ini ya, yang sedikit itu nyalami yang banyak itu loh. Paham ya? Nah, nanti pun ada hadis yang berkaitan masalah jawab salam bagaimana. Kalau jamaah diucapkan salam assalamualaikum enggak perlu semua mereka jawab, cukup satu mewakili. Kalaupun jawab ya enggak masalah, tapi hukum asalnya satu sudah mewakili jamaah tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Rawahul Bukhari wa Muslim fi riwayatul Bukhari as-shaghir 'alal kabir. Ayo, yang kecil nyalami yang besar. Walaupun boleh juga yang besar nyalami yang kecil. Rasulullah SAW kan pernah suatu ketika lewat kemudian menyalami anak kecil kan? Mengucapkan salam terhadap anak kecil untuk didik, mengatur agar terbiasa dengan salam tersebut. Wa illa yang kecil nyalami yang besar. Assalamualaikum. Yang mengucapkan salam yang kecil kepada yang besar. Itu termasuk adab-adabnya. Yang keempat, istihbabu as-salam 'inda dukhuli ilal manzil. Ini juga jarang-jarang diamalkan tapi harus kita upayakan. Biasanya orang lalai ini ya, disunnahkan yang mengucapkan salam ketika masuk rumah walaupun enggak ada orang dalamnya. Walaupun enggak ada orang. Paham ya? Nah, sudah kita lewati hadisnya kan? Kalau kita mengucapkan salam, setan lari, enggak ikut bermalam di situ, ya enggak? Kalau kita barakallahu fikum baca bismillah ketika makan, setan enggak ikut makan sama kita. Dalilnya kita lewati dulu ya dalam isriniyat itu ya. Jadi kalau kita masuk assalamualaikum, ada orang atau enggak ada orang, salam. Paham ya? Pakai dalil yang umum. Apa dalil yang umum? Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Masyaallah. Apabila kalian masuk rumah, ucapkanlah salam untuk diri-diri kalian.
sebagai salam penghormatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi dan bagus dan baik. Paham maksudnya ya? Jadi walaupun enggak ada orangnya assalamualaikum. Kalau ada orangnya berarti dalam rumah menjawab. Kalau ini dibiasakan bagus sekali, kadang orang lalai atau lupa gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Wa barakallahu fiikum. Dikit lagi ya, kita selesaikan dikit lagi karena sambungannya. Yang kelima, la yajuzu ibtida'ul kafir bisalam. Qala alaihi salatu wassalam, la tabda'ul yahud walan nasara bisalam, rawi Muslim. Kalau tahu ini ya, ini posisinya kalau kita tahu. Jangan dilarang mengawali salam untuk orang kafir. Jadi kalau tahu orang kafir antum enggak beri ngawali salam. Assalamualaikum. Sudah tahu itu orang Yahud, orang Nasara misalkan, assalamualaikum. Antum ngawali jangan. Kalau tahu ini ya, kalau enggak tahu lain ini pembahasannya. Kalau tahu jangan ngawali. Karena Rasulullah mengatakan jangan kalian mengawali orang Yahud atau Nasara dengan salam. Paham ya? Karena mereka enggak ada keselamatan untuk mereka kecuali taubat dan kembali kepada jalan agama yang benar, agama Islam maksudnya. Nah, enggak ada keselamatan untuk mereka. Mereka penduduk neraka kan Yahud dan Nasara. Rawi Muslim. Wa yaruddu alaihim bi'alaikum. Ini kalau membalas untuk mereka dengan lafaz wa alaikum. Ini global ya, kita lihat dulu globalnya. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu wa 'alaikum." Apabila ahlul kitab al-yahud wan nasara mengucapkan salam untuk kalian maka jawablah wa 'alaikum. Paham ya? Karena seringnya waktu itu terkenalnya kalau mereka mengucapkan bukan assalamu alaikum tapi assamu alaikum. Assamu alaikum, kematian untuk kalian. Jadi jawabnya wa alaikum, justru untuk kalian. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Rawal Bukhari Muslim. Yang terakhir yang 6, yustahabbus salam 'indal qiyam minal majlis. Qala 'alaihi wasallam, "Idzan taha ahadukum minal majlis falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaq minal akhirah." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah, ini hadisnya diriwayatkan bukan dari sahihain ya. Jadi, nah barakallahu fiikum untuk mengenai diharuskan ataukah dianjurkan itu justru kalau selesai dari majelis yang biasa dibaca itu kafaratul majelis. Nah, untuk assalamualaikum juga mustahab kalau dia mengucapkan tidak masalah. Kita lihat sini, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai majelisnya maka hendaknya dia mengucapkan assalam. Fa idza arada an yaquma, apabila dia ingin berdiri dari majelis tersebut, falyusallim, maka ucapkanlah salam. Maka falaysatul ula bi ahaq, maka tidaklah yang pertama itu lebih berhak daripada yang akhir. Maksudnya apa? Ketika selesai dari majelis tersebut, lebih berhak dia mengucapkan salam. Nah, yang kedua pun ketika dia mau berdiri juga mengucapkan salam. Ini termasuk adab yang barakallahu fikum Rasulullah ajarkan. Jadi selesai dari majelis, kafaratul majelis, kemudian mengucapkan salam itu mustahab. Walaupun dia menutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya dengan dalil yang umum yang lain enggak masalah juga karena sudah barakallahu fikum selesai dari apa? Dari pembahasannya. Itu yang kita baca pada pertemuan siang hari ini barakallahu fikum berkaitan masalah salam, yang mana ucapan salam merupakan salah satu sebab masuk surga dan juga sebab terwujudkan saling mencintai. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.